Biasanya antagonis ngelakuin hal jahat tuh pasti ada cerita kelam di balik itu semua. Tapi beda sama antagonis yang ngelakuin kejahatannya cuma karena hobi. Maki! Kaichou! Oi, Maki! Shikkari shiro! Kyūkyūsha! Ohime-sama dakko de hakonde kudasai. Nah, makasih banget buat Amsari Arya P yang udah beli merchandise distrik anime. Silakan buat lu yang minat juga, lu bisa langsung meluncur aja. Linknya ada di deskripsi. Nomor 1, All for One dari cerita Boku no Hero Academia. All for One. 間違っているからだ。許してはならないからだ。兄さんのすべてを。弟。兄さん。Jadi penjahat paling ditakuti sekaligus paling kuat di dunia. Punya tujuan nguasain dunia supaya banyak penjahat bisa bebas berkeliaran. Dan lu tahu gak, alasan nih orang ngelakuin hal ini tuh cuma gara-gara keinspirasi sama komik. Yang padahal kagak doi baca sampai tamat. Gara-gara ngerasa kalau tokoh antagonis tuh keren. Si All for One bahkan sampai ngebunuh banyak banget hero, termasuk anak buahnya sendiri. Nomor 2, Kisagi Teta dari cerita Tokyo Revengers. 頼むぞ、相棒。安心しろ。お前もすぐに行かせてやる。 Dari segi kekuatan fisik, nih orang emang kagak ada apa-apanya. Tapi kalau soal otak, jenius banget nyir. Bahkan doi ngerancang berbagai skenario cuma demi ngedapetin hati cewek yang jadi gebetannya, yang bernama Hina. Si Kisaki sampai ngemanipulasi macam-macam orang supaya tuh orang bisa bikin kekaisaran gangster paling ditakuti yang ada di Tokyo. Pas kena tolak, si Kisaki ini tanpa pikir panjang langsung eksekusi mati si Hina. Hina! Nomor 3, Hao Asakura dari cerita Shaman King. Punya kekuatan unik di mana si Hao bisa ngereinkarnasi ulang hidupnya. Dan nih orang tuh udah direinkarnasi sebanyak 2 kali. Di kehidupannya yang pertama, si Hao berasal dari zaman ribuan tahun lalu dan jadi pendiri keluarga Asakura, marga yang dipegang juga sama tokoh utama nih cerita. Nah, di reinkarnasinya yang kedua, si Hao ngelakuin pembantaian massal ke sebuah suku bernama Seminoa. Tuh orang pakai sihir roh api dari tuh suku sendiri buat ngebantainya. Cuma gara-gara mereka kagak sependapat sama si Hao. 黙って従ってりゃよかったのに。バカな奴らだな。せっかくの優秀なセミノアの富士山も台無しじゃないか。 Nomor 4, Wang dari cerita Darwin's Game. お前らこのワンさんのおもちゃに過ぎるんだぞ。一瞬でしろ。お前ワンパターンなんだよな。なんだこれは。 Pemimpin geng bernama Egg. Udah kagak kehitung nih makhluk ngebantai berapa banyak manusia. Saking sadisnya, jari dari para korban si Wang masukin ke sebuah toples buat dijadiin sake fermentasi jari manusia, terus doi minum. Tapi sekuat apapun nih orang, pada akhirnya si Wang kalah pas ngelawan si tokoh utama bareng komplotannya. Nomor 5, Ito Makoto dari cerita School Days. 見られなきゃいいの？バカ。な、ちょっと休憩行かないか？何言ってんの？はいはい、仕事仕事。やめてったら。 Jadi penjahat kelamin lah, doyan banget selingkuh. Bahkan kalau lu pernah main versi gamenya, kelakuan si Makoto lebih parah. Jadi kan si Makoto ini punya pacar namanya Kotonoha. Udah jelas bodinya mantep banget. Terus si Makotonya juga tiap hari ngerasa sange mulu pas ngeliatnya. Tapi pas diajak kentu, si Kotonohanya kagak mau. Alhasil si Makoto nyari pelampiasan cewek lain, yaitu temennya sendiri yang bernama Sekai. Makin kesini malah keterusan. Tuh cowok ngejelajah berbagai cewek.
Nomor 6, Griffith dari cerita Berserk. After stabbing me. We settle this with swords. If I win, I put a hole in your chest as big as this one. Sebelum jadi monster, nih orang emang dihormatin, terus gagah banget jadi seorang pemimpin. Ternyata si Griffith kagak pernah ngerasa bersalah pas Doi udah ngehianatin temen-temennya, termasuk si Guts, tokoh utama di cerita ini. Dan lu tahu gak, yang parah banget tuh, si Griffith pernah ngelecehin terus merkosa pacar si Guts tepat di depan mata kepalanya. Covered. Shut up! Now would be a good time to submit. Nomor 7, Frieza dari cerita Dragon Ball. お前たちもね。Sebenarnya 11-12 sama Raseyan. Jadi ya si Frieza juga. Sifat doyan ngancurinnya tuh udah ada sejak lahir. Nah si Frieza ini yang ngancurin planet Vegeta, yaitu planet tempat si Goku sama Vegeta lahir. Terus udah kagak kehitung berapa planet yang si Frieza perbudak atau bahkan hancurin lagi. Udah gitu pas datang ke bumi, tuh makhluk juga pengen ngancurin bumi. Tapi untung berhasil dikalahin. Nomor 8, Mayor dari cerita Hellsing. Mantan anggota Nazi yang doyan perang, terus punya hobi ngelihat orang lain ngerasa sakit. Setelah ngelarin diri pas Jerman kalah perang dunia kedua, si Mayor ngumpulin pasukan baru buat balas dendam ke Inggris. Tujuan utamanya sih buat bikin peperangan baru. Terus nih orang juga pernah ngelakuin genosida, ngebantai sekitar 3 juta orang cuma demi kepuasan pribadi. Nomor 9, Kyubey dari cerita Mahou-shoujo Madoka Magica. 私魔法少女に Alien yang kelihatannya baik terus care. Ternyata nih makhluk tuh cuma pengen energi emosi dari umat manusia yang ada di bumi, supaya ras aliennya bisa terus hidup. Gilanya, makhluk yang tampangnya kayak makhluk yang kagak bisa apa-apa ini, ternyata jadi dalang yang udah bikin setengah populasi cewek yang ada di dunia pada mati. Gara-gara siklus berantai yang udah Doi rancang, supaya bikin mereka jadi Mahou-shoujo. 絶対にお前の思い通りにはさせない。キューベいいえ、インキュベーター。 Nomor 10, Ren Soma dari cerita Fruits Basket. だからいらなくなんてない。だって父様がそう言ったんだ。父様の言葉をバカにするお前の方こそいらない。 Seorang ibu yang ngederita kelainan jiwa gara-gara tekanan batin dari keluarganya. Alhasil, si Ren punya sifat yang posesif banget. Bahkan nih orang sampai ngerasa cemburu ke anaknya sendiri gara-gara anaknya itu deket sama suaminya, alias bebeh kandung tuh anak. Alhasil lah, hal ini tuh terus ngerembet di keluarga Soma sampai jadi seakan tradisi. Karena pada akhirnya anak Doi yang bernama Akito pun sampai punya sifat psikopat gara-gara kekerasan fisik sama mental yang ibunya lakuin. Dan siapapun anggota keluarga Soma kagak bakal pernah ada yang ngerasa bahagia. 仲直りできなかったね。レン。 Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lo pengen request, silakan lo bisa langsung tulis aja di kolom komentar. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau saya salah kata. Bye!